Welcome, Holy Spirit. Kau ada di tengah-tengah kami. Kau melawat tempat ini ya Bapa. Kau melawat tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, saudara jemaat Bogor City Bersih. Siap puji Tuhan hari ini? Let's go.
diberkati oleh firman, oleh puji-pujian. Saya diberkati. Ya. Tema yang saya ambil, melayani bukan dilayani. Memang ini tema ini baru tadi pagi saya dapat. Tadi sebelum saya masuk, saya lihat ada poin nomor 4 di situ. Kita ini, kita ini ada untuk apa? Di situ ada, kita ini ada untuk melayani. Ya. Jadi ketika saya sudah bikin tema ini tadi pagi, saya iseng-iseng aja, saya lihat di khotbah-khotbah ada nggak yang pakai tema ini, karena tema ini buat saya menarik. Saya lihat banyak rupanya orang pakai tema ini, banyak hamba Tuhan. Tapi bukan karena saya lihat itu baru saya kasih tema ini. Saya ambil tema ini karena kita di Jakarta City Blessing, temanya sekarang hari ini adalah khotbah hari ini adalah kita peserta bukan penonton. Ya. Ini Pak Alfi yang hari ini peserta bukan penonton. Saya lagi pikir-pikir, oh ya ini bagus. Nah sekarang peserta bukan penonton. Peserta itu sama sebetulnya. Peserta itu adalah subjek. Kalau kita belajar subjek, objek, predikat, kita tahu kita jadi peserta bukan penonton. Penonton itu dimana kita cuma menerima aja. Demikian juga melayani. Melayani kita efektif, kita aktif. Kalau bahasa aslinya itu melayani kata kerja aktif. Dilayani kata kerja sama, kata-katanya sama, tetapi kata kerja pasif. Berarti kita cuma menerima. Sama ketika kita memberi, itu kata kerja aktif. Subjek. Kita memberi, kita subjek. Ketika kita lebih baik daripada menerima adalah objek. Bagaimana kita cuma terima aja. Saya pernah tanya kepada gembala saya di Jakarta, dia bilang, waktu itu saya lagi survei, kira-kira berapa persen sih jemaat yang sekitar 300-an orang yang melayani atau yang jadi jemaat atau yang melayani. Dia bilang, Bang, Pastor Maruli bilang, hampir semuanya kita melayani. Puji Tuhan ya. Saya percaya di tempat ini kita semua melayani. Saya udah lihat satu persatu orang-orang, kita semua melayani. Kita ambil bagian dalam tugas pelayanan gereja. Saya belum masuk ke ayat ya. Jadi ini baru temanya ya. Ketika saya merenungkan bagaimana kita melayani atau bagaimana kita dilayani, ada satu ketika saya buka-buka di browsing bagaimana kita itu sekarang cenderung, apalagi COVID ya. COVID itu sekarang sudah melewat. Kita cenderung dilayani. Baik di sekolah online, kita cuma dengar aja, kita nggak pergi kemana-mana. Kita cuma terima aja. Atau ibadah gereja juga demikian. Ya, yang sibuk adalah gembala, pekerja, bagaimana mereka mempersiapkan supaya jemaat bisa mendengarkan khotbah. Begitu juga dimanapun kita berada. Ketika kita di sekolah, kita di kampus juga, kita semua online. Itu membuat kita itu jadi malas-malasan, saudara. Ya. Ada di sini dibilang generasi home service. Saya juga baru tahu nih. Home service, jadi mereka cuman, saya juga baru lihat pas ini ada generasi ini. Jadi kayak anak-anak sekolah. Saya juga pas kebetulan ada keponakan, dia belajarnya online. Belajar online
pas ujian online mereka seneng banget. Guru bisa melihat depan ini, tapi kan ada catatan lah, kadang-kadang orang tua yang sibuk. Orang tua ya, mungkin di sini nggak ada ya. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh diservis sedemikian rupa. Di Bogor nggak ada ya, betul nggak deh? Kadang-kadang pekerjaan rumah pun tidak melibatkan anak-anak. Ya. Di sini nggak ada ya. Kayak umpamanya membersihkan rumah, anak-anak sudah nyaman. Jadi itu generasi yang home service. Mungkin sekarang masih belum ada, tapi nanti sudah. Karena sekolah offline sekarang udah mulai. Kalau kita lihat dari generasi home service ini, adalah dalam buku, ada saya kebetulan lagi senang baca buku psikologi. Ada New Psychology of Success, dikatakan bahwa hadiah yang terpenting dan terindah dari orang tua pada anaknya adalah tantangan. Itu adalah hadiah terpenting yang ditulis adalah Carol Dweck, psikolog asal Stanford University. Banyak orang tua sudah mengambil alih tantangan-tantangan itu. Sama kayak gereja. Jadi banyak kayak di gereja kami atau banyak gereja, banyak orang sudah nyaman di rumah. Jadi mereka nonton ibadah ya, kita tahu ya, bukan beribadah. Boleh next. Ada ayat firman Tuhan yang tadi kemarin malam saya diberikan oleh istri saya. Ini aja camp gitu, karena Ibu Linda baru ngomong tadi malam gitu. Tapi saya percaya semua terjadi atas kehendak Tuhan. Ya. Jadi itu yang kita amin. Semuanya kalau Tuhan nggak mengendaki saya datang, saya berdiri sini, pasti tidak terjadi. Kita baca sama-sama, ini ayatnya luar biasa, ayatnya sederhana, tetapi ini ayatnya sangat dalam. Ayo, sama-sama kita baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan menjadi tebusan bagi orang. Jadi ayat ini luar biasa. Apa sih maksudnya? Sama seperti anak manusia. Siapa tuh anak manusia? Ya, Yesus ya. Datang bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari cerita ini saya mengambil 4 poin. Saya mengambil ada 4 poin. Si Weni bilang ini camp baru dikasih tahu tadi malam aja suruh menggunakan firman udah 4 poin, bagaimana 1 minggu berapa poin? Ada 4 poin yang saya belajar dari ya, biar kita juga belajar dari sini. Yang pertama adalah boleh next. Sebelumnya ini dulu sebelum 4 poin itu. Kalau kita belajar bahwa sama seperti anak manusia, itu kata sama seperti anak manusia berarti sesuatu yang ada yang terjadi sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita belajar kontekstual, kita belajar ini kok sama seperti apa sih yang sebelumnya terjadi. Ya, saya baca di sini, banyak kacamata saya ada burem saudara. Aduh, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Bahasa aslinya dikatakan diakonos. Kayak kalau di gereja ada diaken, itu berarti adalah pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan. Ya. Ayat 27 dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa hendaklah ia menjadi
pelayan. Ada terjemahan net itu dikatakan bahwa hendaklah dia menjadi budak, slave. Berarti apa? Kita harus melayani dengan sepenuh hati. Ya, amin saudara. Baru setelah 27 ini baru 28 sama seperti anak manusia. Coba kita mundur tadi. Sama seperti anak manusia datang. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan nyaman ya dengan zona kita. Kalau di situ dikatakan di poin-poin ada dia bilang worship, ada macam-macam. Melayani itu poin nomor 4. Kalau bagi saya itu adalah poin nomor 1. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, misi banyak perintah-perintah yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Salah satunya adalah jadilah semua bangsa murid. Kita harus melayani. Jadilah semua sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20. Jadilah semua bangsa murid. Kita harus memuridkan orang-orang. Bagaimana cara memuridkan? Yaitu kita melayani orang-orang. Tema di bulan kalau di City Blessing Bogor, temanya adalah pelayan. Kalau di Jakarta, temanya bulan ini adalah dilatih. Kita dilatih. Kalau kita baca di Matius 14, di Kejadian 14 ayat 14, di mana 318 orang dilatih di rumah Abraham. Mereka dilatih sehingga ketika mereka melawan beberapa negara atau beberapa kerajaan, mereka bisa menang, saudara. Karena mereka dilatih, mereka dibina. Nah, bagi kita apa? Menjadi pelayan kita perlu dilatih juga, saudara. Kita perlu dilatih. Di mana kita dilatih? Di gereja, di komsel kita. Kami di City Blessing Jakarta baru-baru ini kita memperingati kenaikan Isa Masih. Sekarang lagi ramai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan. Kita bukan hanya merayakan kelahirannya dia, kematiannya dia, kebangkitannya, kenaikannya dia. Apalagi yang kurang? Satu lagi yang kurang. Kedatangan yang kedua kali. Itu masih titik-titik, masih itu yang kita tunggu. Kapan belum tahu. Sambil kita menunggu, kita diajar Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita dilatih. Amin, saudara. Ada 4 hal yang saya belajar dari poin ini adalah 1 dalam Matius 20 ayat 28. Dikata dalam ayat pertama kata sama seperti anak manusia. Sama seperti, jadi sebagai murid Tuhan kita harus sama seperti dia. Amin, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Kalau saya suka, makanya saya besarin dengan kata nama anak manusia. Ya, anak manusia. Tuhan Yesus paling senang dibilang, dijuluki, atau Tuhan saya ini adalah anak manusia. Kita tahu ya, dia adalah anak Allah, dia adalah Tuhan. Tetapi yang paling sering dikatakan bahwa dia adalah anak manusia. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Anak manusia, banyak orang bilang bahwa dia anak manusia tetapi dia Allah juga. Jadi ada aspek, dia kata ganti untuk dirinya menyatakan ada aspek kemanusiaannya ada. Di sisi lain dia ada Tuhan, dia ada aspek keilahian, dia ada. Amin, saudara. Kenapa dia senang dibilang bahwa dia itu anak manusia? Kalau kita lihat di Daniel
Daniel di sini. Daniel 7 ayat 13, 14. Di situ kita lihat ada Daniel 7 ayat 13, 14. Oh, bisa kita baca ya. Cuman saya baca aja. Di situ ini adalah nubuat Daniel bahwa aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit. Jadi ada kelihatan dari awan-awan dari langit di situ. Seorang seperti anak manusia. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya anak manusia ini, lalu diberikan kepadanya kekuasaan. Jadi anak manusia ini memberikan kekuasaan dan kemuliaan ya, sebagai raja. Maka orang-orang dari segala suku bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kita tahu sekarang siapa sih kekuasaan yang kekal. Kita tahu di Alkitab banyak kerajaan-kerajaan nggak ada yang kekal. Kita tahu kerajaan Tuhan adalah kerajaan yang kekal. Amin, saudara. Yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah, yaitu kerajaan Allah. Makanya dia senang dikatakan bahwa dia itu adalah anak manusia. Anak manusia ini yang dinubuatkan dari kitab Daniel. Jadi itu berarti apa? Anak manusia harus turun dari langit, ya. Harus turun dari langit. Nah kita tahu sekarang, kita tahu ya bahwa Tuhan itu bukan berasal dari dunia ini. Banyak orang, kita semua punya bapak, ibu ya. Cuma Tuhan Yesus yang punya ibu aja, saudara. Ada lagi nggak? Nggak ada, cuma Yesus. Ada nggak yang nggak punya bapak, nggak punya ibu? Adam dan Hawa, nggak ada bapaknya, saudara. Memang Tuhan Yesus itu adalah cuma Dia satu-satunya. Ya. Di situ ada Dia harus turun. Yang nomor 2 adalah Dia mempunyai kuasa kemuliaan yang kekal. Tadi yang di ayat tadi, dan dia adalah anak manusia, adalah raja, kerajaannya tidak akan musnah. Kalau kita lihat di Matius 17 ayat 9, anak manusia dibangkitkan dari orang mati. Cuma anak manusia yang bisa dibangkitkan dari orang mati. Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. 2 ayat 10 ayat 28 dikatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita merayakan kita ibadah pada hari Sabat. Kenapa hari Sabat? Kan kita tahunya hari Sabat ya. Banyak orang yang bilang, kenapa kita dikatakan sekarang hari Sabat? Ketika kita beribadah, disitulah ketika kita memuji Tuhan, itu adalah hari Sabat. Amin, saudara. Di Matius 25 ayat 31 dikatakan bahwa anak manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi banyak ya, kalau kita buka satu-satu, banyak mengenai deskripsi mengenai siapa sih apa sih anak manusia itu. Yang terakhir adalah Matius 18, 20 ayat 18, anak manusia datang. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati. Seperti kita tahu, ketika kematian Tuhan Yesus, dia dijatuhi hukuman mati sebagai manusia, bukan sebagai Allah, karena dia adalah anak manusia. Amin, saudara. Poin kedua, sini dikatakan, dia bilang kalau kita lihat di ayat itu, dia bilang sama seperti anak manusia datang. Kata datang ini bisa jadi satu poin, saudara. Kenapa demikian ya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat di Matius, ada banyak ayat katakan bahwa aku datang.
sudah berada di sini sebelumnya, saya pernah di sini, jadi aku datang. Tuhan Yesus berbeda, saudara. Dia satu kali lahir, kemudian dia cuma lahir melalui, dikatakan di ceritanya bahwa dia lahiran Yesus melalui Bunda Maria. Kemudian banyak ayat bukan dikatakan bahwa dia lahir, enggak. Dia datang. Ia datang atau Yesus datang dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Next. Di situ dikatakan bahwa ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kita tahu cerita ini. Kemudian ayat selanjutnya, ia datang, oh Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ayat 12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya kepada. Intinya kita percaya saja. Makanya misi yang utama Tuhan Yesus adalah melayani. Dia bukan untuk dilayani, ya. Amin, saudara. Jadi sebagai murid Tuhan, semua, kalau ada yang belum pelayanan, minta sama gembalanya, saya mau melayani apa sesuai dengan kapasitas saya. Amin, saudara. Jadi banyak ayat-ayat, kalau ini saya lihat di sini ada banyak ayat-ayat katakan bahwa aku datang. Matius 5 ayat 17, Matius 9 ayat 13, banyak lagi. Itu menandakan bahwa ada pre-eksistensi keberadaan Tuhan sebelumnya, bahwa dia sudah pernah ada sebelum dunia dijadikan. Dia hanya dilahirkan untuk supaya apa? Supaya dia menjadi manusia. Amin, saudara. Aku datang adalah tindakan aktif. Dia harus ada sebelumnya. Jadi aku datang itu harus tindakan aktif. Dia harus ada sebelumnya dan memutuskan untuk datang. Kalau kita bilang aku datang berarti saya sudah ada. Bagaimana kita belum ada, tetapi kita bilang aku datang, ya. Ini berbeda sama nabi-nabi lain, nabi-nabi yang ada yang kita lihat di Alkitab sekalipun. Banyak orang ya sebelumnya belum ada. Ketika mereka sudah ada, baru mereka bilang. Tetapi Yesus ada. Makanya kata-kata datang ini sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara. Poin nomor 3. Inti dari tema itu, ya, bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terima kasih atas koreksi. Seperti saya bilang tadi, zaman sekarang orang senang untuk dilayani. Seorang raja, umpamanya ada seorang datang ke satu tempat, pasti mereka dilayani. Seorang hamba, seorang budak, ketika mereka datang, pasti mereka datang untuk melayani. Perbedaannya. Tapi Yesus yang adalah Raja, ya, kalau kita lihat dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta. Dia adalah pemilik. Dia adalah penguasa, saudara. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Kehidupan Yesus kalau saya catat di sini dipenuhi oleh pelayanan. Dari dia ketika dia melayani umur 30 terakhir dia disalibkan, itu kehidupannya penuh dengan pelayanan.
Markus 1 ayat 38 di situ dikatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Jadi kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia memberitakan Injil. Itu di Markus 1 ayat 38. Karena untuk itu aku telah datang. Untuk itu aku telah datang. Yohanes 4 ayat 34 di situ katakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Itu adalah makanan. Kalau sama sebagai ini makanan gue, umpamanya ada piano lah, oh ini makanan gue, karena ya itu dia, itu adalah pekerjaannya dia, itu adalah pelayanannya dia. Di sini Tuhan Yesus dia bilang, katakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ini luar biasa sekali Tuhan Yesus. Amin saudara. Di situ menunjukkan pelayanan adalah merupakan rutinitas Tuhan. Kalau itu adalah makanan Tuhan Yesus, itu merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah Dia lakukan dengan sukacita. Ya, amin. Poin nomor 4. Kita cepat saja saudara. Nomor 4 saudara. Dia bukan cuma melayani, tetapi dia memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak. Ya. Saya catat di sini, itu adalah misi dari Tuhan Yesus. Tujuan akhir dari Tuhan Yesus, yaitu Dia mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Tahu nggak saudara, kita bergereja atau kita bergereja di City Blessing, apa sih tujuannya? Apa sih misi City Blessing? Nah, jangan yang hamba Tuhan. Ada yang tahu nggak? Misi City Blessing. Ini kadang-kadang Pastor Gan langsung tanya to the point, siapa? Kadang-kadang kaget kan, seperti Jokowi nanya anak kecil itu, sebutkan 10 nama ikan. Ketika ditanya kaget-kaget kan dia langsung blank. Misi City Blessing ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? David aja deh, David tahu, langsung buka contek, nggak apa-apa buka contek. Misi City, kita harus tahu kemana tujuan kita, saudara. Kayak saya ini mau ke City Blessing, kita tahu, saya tahu ya, saya harus ke City Blessing Bogor. Jadi udah arahnya ke sini, bukan arahnya ke Cikampek. Ya. Misi City Blessing apa, saudara? Kita mau dibawa kemana ini? Perahu ini mau dibawa kemana? Tuhan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena Dia tahu tujuannya kemana, yaitu Dia harus menyelamatkan orang-orang berdosa sama seperti kita. Apa deh? Misi City Blessing? Itu visi. Ada visi, ada misi. Visinya ya kita merubah, mentransformasi komunitas. Ada yang tahu? Memberitakan kabar baik. Oleh urapan Roh Kudus kita memberitakan kabar baik. Terus memperlengkapi orang percaya. Terus menanam gereja, church planting. Itu menurut saya, itu harus kita ketahui, saudara, bahwa melalui urapan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya kita diurapi oleh Roh Kudus, kita menerima Dia sebagai juru Tuhan dan juru selamat. Ketika kita menerima urapan ini, kita harus memberitakan Injil, sharing gospel, betul? Kemudian equipping believer, kita harus memperlengkapi orang. Di mana diperlengkapi? Di gereja ini, saudara. Kemudian kita harus menangani gereja. Kita harus menjadi kesaksian dimanapun
Itu adalah misi City Blessing. Jadi yang belum tahu kita catat, kalau Pastor Gan datang ke sini, dia bertanya. Apalagi pemimpin-pemimpin nggak tahu. Waduh. Amin saudara. Ya. Kenapa? Karena dia adalah penebus. Kalau saya baca menjadi penebus. Penebus itu apa sih? Kalau di bahasa asli adalah goel. Jadi bahasa aslinya itu goel. Goel itu predikat Tuhan Yesus. Dia adalah penebus. Penebus itu adalah dia membebaskan, dia membeli, dia membayar dengan lunas. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kita. Makanya dia bukan cuma karena menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan itu bagaimana? Tuhan sudah mati untuk membayar kita. Dia telah membeli kita dengan lunas. Bagi orang yang percaya ya, bukan buat semua orang. Amin saudara. Ya. Jadi itu adalah kita harus percaya, kita harus tahu tujuan kita kemana. Sebagaimana Tuhan Yesus tahu bahwa misi yang utama adalah melayani. Pelayanan. Sepanjang hidupnya dia melayani. Dengan satu tujuan supaya kita selamat. Amin saudara. Sebagai murid Tuhan, bagian kita meneruskan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Penutup adalah bagaimana kita meladani anak manusia, yaitu Yesus, dengan cara melayani Tuhan, dengan kita melayani sesama kita manusia, menyampaikan kabar baik dan rela berkorban, bukan mati, bukan mati-matian gitu, enggak. Apapun yang kita korbankan, waktu kita, tenaga kita berkorban. Kalau Yesus mengorbankan tubuhnya, kita apa yang bisa kita berikan? Yang terbaik kita berikan. Amin saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu telah disampaikan. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya kami ada perubahan Tuhan. Ketika kami tahu bahwa misi Tuhan adalah untuk menebus kita. Dan kami punya misi tersendiri, yaitu kami akan menyampaikan kabar baik yang Engkau telah ajarkan kami di gereja ini. Engkau telah mengajarkan kami di komunitas kami, komunitas orang-orang percaya, di komsel kami, sehingga kami boleh menyampaikan kabar baik. Terima kasih. Kami serahkan pelayanan kami dalam tangan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi atas kehendak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan, siapa hari ini berkati? Saya belajar sesuatu pada hari ini. Kita datang ke tempat ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita persiapkan benih, siapa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudara, kita mengembalikan apa yang menjadi milik punya Tuhan. Amin. Amin. Kita adalah dipercayakan sama Tuhan, saudara, untuk mengelola, dan semua itu adalah milik punya Tuhan. Untuk saudara yang belum menerima amplop di tempat ini, Asya bisa nanti memberikan kepada saudara. Saudara bisa memberikan di belakang, saudara. Ada paket yang kami persiapkan untuk saudara bisa menaruh di situ, atau saudara bisa transfer ke rekening yang sudah disiapkan, saudara. Ya, saudara bisa meneruskan untuk misi, untuk perpuluhan, untuk persembahan kasih apapun yang saudara mau berikan, saudara. Amin. Siapa siap memberi saudara pada hari ini, saudara? Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta yang nama musuh untuk pelayanan pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami semua diberkati di tempat ini. Kemudian saudara, kalau saya bacakan 1 Tawarik 29 ayat 17. Dikatakan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan dengan tulus
Ini benih kami Tuhan, kami akan persiapkan Tuhan dan kami berikan terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saudara, kali ini kami diberkati dengan konsumsi ada buras dan dibahas sediakan dari Ibu Anas dan Pak Andre di tempat ini. Terima kasih Bu Anas, Pak Andre. Kita akan melihat informasi untuk minggu ini, saudara. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada kebaktian hari ini, kami ingin menginfokan dan menghimbau jemaat untuk tetap dapat mengakses tayangan kebaktian secara online lewat YouTube channel CBC Bogor. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua Komsel atau Ketua Tim Pelayanan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman, dan persembahan lain, dapat melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Kasih Anugerah. Happy birthday Listania pada tanggal 5 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Zaskia Putri pada tanggal 6 Juni. Ibu Siska Lesmana dan Bapak Juster Sinambela pada tanggal 8 Juni. Tuhan Yesus memberkati. See you next week. And God bless you. Oke, kita ulang tangan ke kiri kanan. Melayani jauh lebih baik daripada dilayani. Pakai panjang, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Amin. Jadi jangan bangga karena kau dilayani. Banggalah karena kau melayani. Amin. Amin. Mari kita tutup. Bapak yang di surga, kami tahu Tuhan kau Allah yang sudah melayani kami terlebih dahulu. Bahkan kau berikan nyawamu bagi kami Tuhan. Kau memberikan segalanya buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, waktu kami mendengar firman, biar firman ini sungguh-sungguh Tuhan berikan motivasi dalam hidup kami, menguatkan kembali keinginan yang besar Tuhan untuk sungguh-sungguh mau melayani Kau lebih lagi. Bungkus kami Tuhan dengan kekuatan yang daripada Engkau, anugerah yang daripada Engkau. Jemaat City Blessing, sebelum kita pulang, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Tuhan, menyertai Engkau dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali. Dalam nama Yesus semua jemaat Tuhan mengatakan, Amin.